bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini aku hadir untuk membahas seputar literasi dan seputar buku novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar, karyanya Tere Liye. Yaps, karyanya Bang Tere yang baru aja launching di Februari tahun 2024 ini. Teman-teman, buku ini tuh sebenarnya emang udah banyak banget reviewannya, dan ini termasuk salah satu buku novel yang katanya berani, dan juga udah banyak banget orang-orang, bahkan Kak Ernest yang seorang komedian juga dia nge-approve bahwa buku ini tuh berani dan terlalu dekat sama kondisi yang ada yang terjadi di negeri kita ini. Oke, sebelum dilanjut, boleh dicatat sama kalian bahwa buku novel ini tidak bisa dibaca oleh sembarang orang. Kenapa? Karena ini tuh 18 plus ya, bukan karena ada adegan sesuatu ya guys. Tapi di sini tuh banyak adegan kekerasan, terus ada omongan yang kasar, dan disertai husutan-husutan. Baik teman-teman, kenapa kita bahas buku ini? Buku ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena di sini itu menjelaskan isu seputar lingkungan. Buku ini juga headlit sebagai perwakilan dari suara masyarakat. Jelas-jelas buku ini dibilang fiksi ya teman-teman, tapi aku ngerasa Bang Tere ini sedang menyindir atau mengingatkan, lebih tepatnya mengingatkan petinggi-petinggi kita di negeri ini untuk lebih aware, lebih memperhatikan masyarakatnya. So, kita lanjut ke alurnya. Buku novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar ini menceritakan terkait kejadian yang terjadi di ruangan 3x4 meter. Itu adalah sebuah ruangan sidang di mana terjadi sidang tertutup antara aktivis lingkungan dengan perusahaan pertambangan besar di Indonesia, yaitu disebutkan di sini adalah PT Semesta Mineral dan Mainin. Alur yang disajikan oleh penulis ini alur maju mundur. Jadi penulis menceritakan masa sekarang yang mana prosesi terjadinya sidang konsesi tersebut. Alur mundurnya penulis menceritakan terkait bagaimana sih PT Semesta Mineral dan Mining itu memiliki riwayat perjalanan yang buruk untuk perusahaannya. Mereka ini pernah melakukan tindakan pertambangan ilegal di beberapa daerah yang menyebabkan dampak yang sangat buruk, bukan hanya untuk lingkungan tetapi juga untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang menjadi pemantik, para aktivis lingkungan yang terdiri dari 2 orang pengacara, wartawan, filmmaker, dan pemilik kedai kopi untuk memperjuangkan kesejahteraan dan suara masyarakat. Mereka juga menginginkan agar perusahaan tambang tersebut untuk menghentikan kinerja mereka, untuk menggaruk hasil bumi, mengendali pembangunan, padahal pada kenyataannya mereka hanya merusak lingkungan dan memperburuk kehidupan masyarakat. Yang bikin aku pilu ketika aku baca novel ini adalah kok bisa ya? Ini tuh terlalu detail. Mau menceritakan dampak dari pertambangan ilegal sampai di mana ada cerita bahwa menyebabkan seorang anak meninggal karena lubang galian yang tidak ditutup. Kemudian ada juga kasus anak-anak yang lahir cacat karena adanya zat-zat kimia yang terjadi penggusuran lahan milik warga. Teman-teman, endingnya sendiri aku nggak bisa bilang ini tuh happy ending atau sad ending ya. Menurut aku sendiri, aku kurang puas. Ending
ending dari cerita ini karena aku kira akan ada plot twist yang bikin greget gitu. Ada hal yang penting yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik, yang bisa kita garis bawahi dari novel ini. Teruslah bodoh jangan pintar itu menceritakan cerita pahlawan yang dikemas di novel ini. Kita bisa mengambil hikmah gimana sudah selayaknya kita sebagai manusia itu untuk saling memiliki empati terhadap manusia lain. Kita diingatkan untuk terus berjuang demi kebaikan. Ketika kita memperjuangkan hal kebaikan apapun, hasilnya entah itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau enggak, tapi kita setidaknya sudah menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita pasti sudah melakukan aksi ini dengan cara seperti itu. Kita bisa mengingatkan kepada orang lain untuk sama-sama melakukan hal yang baik. Bisa saja nanti ada orang-orang yang melanjutkan perjuangan kita dengan kemungkinan hasil yang lebih baik dari yang kita perjuangkan. Saya Eca Cahyani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.